Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bizikrihi tatimmus sholihat, bizikri akhyarihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ulil mafakhiri wal karamat wa ashabihi alladhina hum ashabul qiyadat wal maqamat. Ashabal fadail ulama'inal kiram yang kami hormati, seluruh jamaah Masjid Baitul Muttaqin dan Masjid Batu Sofa dan seluruh jamiah remaja Masjid Nahdlatul Ulama Kemang Krompol RW 6 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kenikmatan yang banyak berupa nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salat dan salam kita haturkan ke pangkuan beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita di hari yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini marilah kita lanjutkan pengajian kitab Safinatus Shalah. Yang pertama kita niatkan sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, dalam hal ini terutama ilmu agama atau ilmu syariat agama Islam yang pada zaman sekarang sudah sedikit sekali orang yang mau belajar ilmu agama, maka dia akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kedua yang baru saya sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Inilah yang menjadi cambuk bagi kita semuanya, bahwa kalau orang itu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang baik, maka dia akan ditakdirkan oleh Allah untuk memperdalam ilmu agama atau faham ilmu agama. Dalam arti, barang siapa dikehendaki oleh Allah menuntut ilmu agama atau mencari ilmu agama, mau ngaji, mau mencari ilmu, insya Allah maka dia akan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian pada hari ini kita lanjutkan, yaitu sampai materi tentang sholat ya, karena kitabnya adalah kitab Safinatus Shalah. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah untuk para ulama, para pendiri desa atau dukuh Kemang Krompol, sesepuh ulama, para kiai yang sudah mendahului kita. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah untuk ahli kubur kita yang sudah meninggal dunia, baik itu kakek, nenek, saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita. Semoga mendapatkan maghfirah, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, umumnya pada seluruh ahli kubur dukuh Kemang Krompol RW 6 dan umumnya lagi kepada seluruh muslimin muslimat yang sudah mendahului kita. Al-hadiniyah lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jamaah remaja Masjid NU Kemang Krompol yang saya banggakan,
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Thumma yajibu alaihi ay yata'allama syurutas sholati wa arkanaha wa mubtilatiha. Kemudian wajib bagi orang Islam ay yata'allama untuk belajar syurutas sholati, syarat-syarat salat, wa arkanaha dan rukun-rukun salat, wa mubtilatiha dan hal-hal yang membatalkan salat. Di sini perlu kita ingat bahwa semua amal ibadah yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu. Maka kita ingat ketika dulu ngaji juz amah, ngaji turutan atau ngaji Quran, ya kita diajarkan ada namanya pasolatan, ya setiap malam Ahad. Nah, pasolatan itu tujuannya untuk selain kita bisa membaca Al-Quran, nah, kita harus bisa ilmu-ilmu tentang sholat, ilmu-ilmu tentang berwudu, kemudian mandi wajib, tayamum dan lain sebagainya. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan sholat, yaitu yang wajib adalah sholat lima waktu, kita harus mengetahui syarat-syarat, kemudian rukun dan hal-hal yang membatalkan sholat tersebut. Apabila jika tidak mengetahui hal tersebut, maka dikatakan dalam kitab Zubat bahwa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, bahwasanya setiap orang yang beramal tanpa ilmu, mungkin yang sering saya sampaikan bahwa orang yang beramal tanpa ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya akan ditolak dan tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Jadi setidaknya kita belajar ilmu agama kepada para kiai, para ulama yang ada di sekitar rumah kita. Dan mungkin sudah jarang sekali orang-orang yang mau mengajarkan ataukah mau belajar ilmu agama tersebut. Fasyurutuha isna asyara, maka kalau tadi ada 3 poin yang perlu diketahui. Wajib hukumnya orang-orang yang mau sholat harus mengetahui syarat, kemudian rukun, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Poin yang pertama adalah syarat-syarat sholat. Di kitab ini dijelaskan isna asyara ada 12. Fasyurutuha isna asyara. Syarat-syarat sholat isna asyara 12. Yang pertama al-awwalu taharatus saubi wal badani wal makan, yaitu harus suci pakaian, kemudian badan dan tempat. Suci dari apa? Suci dari najis. Perlu diingat bahwa setiap hal yang bersih itu belum tentu suci. Nah, contohkan misalkan ada lantai masjid atau karpet masjid itu bersih, ya bersih itu nggak ada sampahnya, nggak ada kotorannya. Nah, tetapi karpet tersebut adalah bekas terkena air kencing. Nah, misalkan air kencing bocah atau anak balita yang diajak ke masjid kemudian kencing di situ, kemudian air kencingnya sudah kering, sudah lama, tapi karpetnya nggak dicuci. Nah, itu bersih, cuman hukumnya najis. Jadi kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang najis, gitu ya. Jadi najis itu kalau dalam fikih dalam kitab Safinatun Najah ada 3, najis mukhaffafah, kemudian najis mutawassithah dan mughalladzah. Jadi ada hal-hal yang najis, ada hal-hal yang tidak najis. Contohnya apa yang najis? Air kencing, kemudian kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing hewan, kemudian darah, kemudian apalagi najis mughalladzah seperti air kencingnya babi ataukah anjing, ya itu termasuk najis berat atau najis mughalladzah. Taharatus saubi wal badan wal makan. Jadi yang harus suci ada 3 unsur. Yang pertama adalah unsur pakaian. Pakaian yang kita kenakan untuk sholat harus suci dari najis, ya. Nah, suci itu apa tadi ya? Tidak harus misalkan bisa saja dia kena keringat, cuman dia masih suci. Jadi bedakan antara kotor dan najis.
tidak semua yang kotor itu najis ya. Nah, jadi misalkan habis main bola atau habis olahraga kemudian dia langsung sholat, itu secara fikih boleh-boleh saja ketika pakaiannya itu tidak terkena najis ya. Nah, biasanya yang sering terjadi itu ketika anak laki-laki kencingnya berdiri dan pakai celana, yang itu yang harus diperhatikan. Bisa jadi ketika kencingnya berdiri, air kencingnya itu percikan air kencing itu terkena bagian bawah dari celana tersebut, maka hukumnya najis meskipun air kencingnya sedikit. Nah, maka kalau di pesantren-pesantren itu kenapa dia anak-anak santri itu sering pakai sarung ya, karena itu biar nggak ribet. Kalau pakai celana, kalau mau buang air kecil ya, maka itu agak ribet karena dikhawatirkan najis tadi, najis yang ada di kubul. Nah, maka biar hati-hati ya. Nah, kalau kencing terus kalau kita sedang pakai celana kemudian di perjalanan mau kencing ya, lebih amannya kalau celana itu mau buat kita sholat ya. Jadi biar nggak terkena percikan air kencing itu, celananya dicopot atau kencingnya ya. Kalau kencing kan dianjurkan atau disunahkan untuk jongkok. Secara adat itu kan, kalau adat di masyarakat kita, kalau jongkok berarti cewek, kalau kencingnya berdiri berarti cowok. Itu kan secara adat, tapi secara fikih tidak seperti itu. Justru kencing itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya, kencing itu dianjurkan atau disunahkan untuk jongkok. Tetapi zaman sekarang ya, kalau ada anak laki kencingnya jongkok ya, mungkin pasti diledekin atau dihina ya, wah kencingnya jongkok kayak cewek gitu misalkan. Cuman itu kan kalau dia nggak ngerti hukum atau nggak pernah ngaji ya, bisa saja dia bilang seperti itu. Cuman kalau kita sudah ngaji, harus berbeda antara orang yang sudah ngaji sama orang yang belum pernah ngaji. Jadi seperti itu. Wal badan, dan badan ya, badannya harus suci ya, terutama ketika kita istinja ya, atau bahasa kasarnya cebok ya. Jadi kalau istinja harus tuntas, baik itu buang air kecil, lebih-lebih buang air besar ya. Jangan sampai masih ada air yang tersisa ya, air kencing yang masih tersisa. Wal makan, dan tempat ya, insyaallah kita sholat di tempat-tempat yang suci, masjid ya. Tapi ya hati-hati juga, kadang ada, kalau kita nggak hati-hati, karpet masjid itu misalkan pintunya dibuka, bisa saja dikencingin kucing, kita nggak tahu bahwa itu kena najis kayak gitu. Maka usahakan nanti masjid-masjid itu ditutup ya, biar aman dari kucing ya. Kan kita nggak tahu kalau kucing kencing di situ malam-malam, terus subuhnya dipakai sholat, kita nggak tahu. Minan najasati, dari najis. Jadi sucinya itu dari najis. Wahia najis. Nah, ini di sini disebutkan beberapa contoh di antara najis. Al-khamru, minuman keras atau khamr. Khamr itu secara fikih adalah perasan dari buah anggur. Jadi anggur yang diperas ya, mengalami fermentasi kalau secara biologi, kemudian diminum itu bisa memabukkan. Nah, itu namanya khamr, hukumnya haram diminum ya. Jadi jangan sekali-kali kita sedikit saja haram ya, karena ada kaidah ma kathiruhu haramun faqaliluhu haramun. Sesuatu yang banyaknya itu hukumnya haram, maka sedikitnya pun haram. Jangan dikira wah saya nyobain doang ya. Kadang kita, banyak masyarakat ketika salah pergaulan ya, bisa jadi dia salah ditawarin teman atau ditawarin teman main atau teman nongkrongnya, bisa jadi dia ikut-ikutan ya, mabok dikit lah ya, padahal hukumnya haram. Karena berpengaruh juga ketika makanan atau minuman yang kita konsumsi itu adalah barang haram ya. Karena haram itu ada dua, haram secara zat dan haram secara
secara tidak langsung. Contohnya haram secara langsung tadi, makan haram ya, mungkin makan bangkai, daging babi, daging binatang-binatang yang haram, contohnya ular atau kodok ya, atau minuman haram, contohnya ya khamr ya, minuman yang memabukkan. Nah, itu bisa berefek kepada perbuatan yang kita lakukan. Jika makanan dan minuman yang kita konsumsi adalah barang haram, maka perbuatan yang kita lakukan ya, bisa mengarah ke hal-hal yang negatif. Nauzubillah min dzalik. Wal baulu dan air kencing hukumnya najis. Wal ghaitu dan kotoran manusia. War rausu dan kotoran. Kalau arausu itu kotoran hewan. Wad damu dan darah. Wal qaihu dan nanah. Nanah itu najis ya. Kalau sedang bisulan atau sedang ada luka kemudian ada nanahnya, nah itu hukumnya najis. Kemudian wal qai'u dan muntahan ya, maka makanan yang sudah dicerna sudah sampai sini kemudian dia muntah, maka itu hukumnya haram, hukumnya najis ya. Wal kalbu dan anjing, wal khinziru dan babi. Alhamdulillah dzalik. Wa far'u ahadima dan keturunan salah satu keduanya. Wal maitatu dan bangkai. Hewan mati gak disembelih, ada ayam mati nggak boleh, itu haram bangkai. Atau sembelihannya nggak sah. Misalkan ada tata cara menyembelih secara Islam ya, orangnya harus Islam, kemudian barangnya bendanya harus tajam yang buat menyembelih. Nah, orang nyembelih itu syaratnya ketika sekarang musim kurban ya, harus leher hewannya harus terputus 2 saluran ya, karena di leher itu makhluk hidup ada 2 saluran, yaitu saluran nafas dan saluran makanan. Bahasa Arabnya al-mari wal hulkum, dalam bahasa di bab sembelihan ya. Nah, harus terputus kedua-duanya. Kalau belum terputus ya, masih cuma satu yang terputus, maka dikatakan dia, kalau dia mati maka hukumnya bangkai. Wasyaruha dan rambutnya bangkai, wazilfuha dan kulitnya bangkai, wajilduha sama mana kulit, waguha dan tulangnya bangkai, illa maitatal adami, kecuali bangkainya manusia. Hukumnya tidak najis ya, karena ta'ziman kepada manusia, menghormati manusia, bahwa bangkai manusia yang sudah mati jadi bangkai itu enggak najis. Itu kok dimandiin, nah itu masalah lain. Karena kenapa mayit orang yang sudah meninggal itu dimandikan? Karena dia hadas besar. Karena salah satu penyebab hadas besar adalah meninggal dunia, al-mautu, meninggal dunia. Maka orang yang meninggal dunia bukan masalah dia mayitnya najis, bukan, tetapi dia adalah hadas besar dan wajib mandi. Berhubung dia tidak bisa mandi sendiri ya, bisa lari semua ya orang yang kalau dia mayitnya mandi sendiri, wah, yang pada takziah, yang pada ngelawat, wah pada kabur, maka dia wajib dimandikan oleh keluarganya, kalau bisa keluarganya atau anak-anaknya atau ya saudara-saudaranya yang memandikan mayit tersebut. Wasamaki dan ikan, bangkai ikan itu enggak haram ya, karena ada hadis Rasulullah, wahillat lana maitatani as-samak wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Belalang itu hukumnya halal ya, halal dimakan. Kalau kodok ya, hewan yang hidup di 2 alam, bisa darat bisa air, hukumnya haram. Ular haram juga ya, maka jangan sekali-kali kita hati-hati ya pilih makanan. Makanya itu sering-sering kita ngaji. Wal muzakati al mubahi akluha, dan hewan yang disembelih yang boleh dimakan ya, wal muzakati al mubahi akluha, dan hewan disembelih yang boleh dimakan itu hukumnya nggak najis ya, karena dia sudah disembelih. Famata laqat hadhin najasat, maka ketika menempel najis ini menempel saubal insan, pakaian manusia seseorang, au badanahu atau badannya atau tubuhnya, au musallahu atau tempat sholatnya,
au ghairaha atau selain ketiganya, selain pakaian, badan dan tempat, minal jamidati dari benda yang padat, ma'rutubatin serta basah fiha di dalamnya, au fi mulaqiha atau dalam sesuatu yang menempel najis. Fa'in kana, maka jika ada laha bagi najis-najis tersebut atau bagi hal-hal tadi, ta'mun apa rasa, au launun atau warna, au rihun atau bau, wajib maka wajib ghusluha membasuh barang-barang tersebut hatta yazula sehingga hilang baunya, rasanya dan warnanya. Jadi najis itu kesimpulannya bisa berpindah tempat jika salah satunya basah. Jadi misalkan gini, ada kotoran yang sudah kering ya, jadi ada kotoran yang sudah kering ya, kotoran hewan yang sudah kering. Nah kemudian tangan kita kering, kita nempel ke kotoran, misalkan kotoran ayam lah ya, kotoran ayam sudah kering. Nah tangan kita nggak berkeringat, kering beneran, kering, kita tempel, maka najis itu tidak bisa berpindah ke tangan kita kecuali salah satunya basah. Najisnya kering, tangan kita ada keringatnya atau basah. Nah maka ketika kita nempel najis itu, tangan kita, jari kita ini jadi najis. Kalau sama-sama kering, enggak najis, karena tidak ada unsur yang basah. Jadi seperti itu. Jadi ketika tadi ya, ada badan, ada pakaian, ada tempat sholat atau benda-benda lain terkena najis ya, wajib dibasuh, disucikan dengan air sampai warna, rasa dan bau najis tersebut sudah benar-benar hilang. Oke. Summa yazidu, kemudian menambahkan fi najasatil kalbi, dalam najisnya anjing, wal khinziri dan babi, sitta ghasalatin akan 6 basuhan, wahidatun adapun salah satu minha dari 6 tersebut, mamzujatun itu dicampur biturabin dengan debu, tahurin yang suci. Jadi ini cara mensucikan najis mughalazah. Misalkan kaki kita atau ada tetangga kita ada yang melihara anjing atau babi, kemudian kita lewat ya, kaki kita dijilatin anjing, maka kaki kita itu namanya najis mughalazah ya, wajib disucikan sebanyak dibasuh 7 kali. Salah satu 7 tersebut harus dicampur dengan debu. Jadi najis mughalazah. Kenapa harus debu? Ya ini aturan fikih ya, aturan fikih seperti itu. Mungkin debu itu bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang membahayakan yang ada di anjing maupun beternak. Wa illam yakun laha ta'mun wa launun wa rihun, jika najis itu tidak ada rasanya, tidak ada baunya dan tidak ada warnanya, ingkanat minal kalbi, jika najis itu dari anjing, wal khinziri dan babi, tetap ghasalaha sab'an ghasalatin, wajib dibasuh sebanyak 7 kali. Wahidatun minha mamzujatun biturabin tahurin, 1 dari 7 tersebut dicampur dengan debu. Wa in kanat min ghairiha, jika najis itu enggak ada warna, enggak ada rasa dan enggak ada bau, tetapi bukan dari anjing maupun babi, ghasalaha marratan wahidatan, cukup dibasuh sekali saja. Jadi misalkan ya, kaki kita terkena air kencing misalkan, kita diompolin misalkan ya, tapi yang kena ompolan adiknya yang masih kecil itu hanya kaki, berarti kakinya cukup dibasuh 1 kali saja ya. Kalau masih bau berarti sampai baunya hilang, sampai warna, bau dan rasanya hilang. Wa yajibu shabbul ma'i 'alal mutanajjis,
dan wajib menuangkan air atas benda yang terkena najis. Ingkan al-ma'u dunal kullataini, jika air tersebut kurang dari 2 kula. Kula ini bukan bahasa Jawa ya, yang kula artinya buat tempat air, bukan. Kula itu adalah ukuran Arab. 2 kula itu sekitar 217 liter. Ya, dalam kitab Taqriratus Sadidah dijelaskan bahwa 2 kula itu kurang lebih 217 liter air. Artinya apa? Jadi gini, misalkan kita punya pakaian yang kena najis ya, kena ompolan adiknya, misalkan kita pakai sarung yang terkena ompolan adiknya, nah kan najis. Jika airnya itu adalah air yang kurang dari 217 liter atau bahasa fikihnya 2 kula, maka air tersebut harus dituangkan. Nggak boleh ya kita nyuci sarung yang kena najis, kita punya ember kecil ya, ember gede lah ya, yang tidak sampai 217 liter airnya dulu baru sarungnya ya, maka air seember tersebut akan najis semuanya. Caranya gimana? Harusnya airnya dituangin. Jadi sarungnya digelar di tempat nyuci kayak tadi, nah, misalkan di kamar mandi ya, airnya yang diguyur, bukan najisnya yang datang ke air. Jadi pakaian dulu baru airnya kayak gitu. Jadi itu yang disebut namanya al-warid wal maurud atau sobbul ma'i, harus air yang dituang. Jadi menuangkan air atas benda yang terkena najis ya, atau yang dikenal dengan istilah mutanajis. Jadi kalau nyuci biasanya kan terakhir dibilas ya. Dibilas itu artinya jangan sampai maka kalau kita mau nyuci ya, yang nyuci sendiri di rumah ya, pisahkan antara pakaian-pakaian yang kena najis sama yang nggak kena najis, cuma kena keringat doang misalkan. Jadi harus dipisahkan. Fa'in adkhal al-mutanajjis fihi lam yadhur wa tanajjasa al-ma'u wa mulaqihi. Nah ini. Fa'in adkhala, jika barang yang terkena dimasukkan ke dalam air, dalam air yang kurang dari 2 kula tadi, lam yadhur, maka sarung tadi, misalkan contoh sarung itu tidak akan menjadi suci, justru watana jasa, menjadi najis al-ma'u air. Jadi air yang kecil tadi, yang sedikit air kolil bahasa fikihnya, kurang dari 217 liter itu akan menjadi najis. Watana jasa al-ma'u, air tersebut menjadi menjadi najis. Wa mulaki, dan hal-hal yang menempel ke air tersebut. Jadi misalkan kita punya sarung 3, yang satu terkena ompolan najis, nah terus kita punya ember yang lumayan gede tapi kurang lebih itu belum ada 217 liter. Nah kalau kita nyuci airnya duluan ya, terus sarung 3-3-nya, yang satu najis, yang 2 enggak, kita masukkan ke dalam air tersebut, maka semua air tersebut dan kedua sarung tadi atau semua sarung akan ikut menjadi najis. Nah itu resikonya kayak gitu. Jadi nyuci pun harus kita ada ilmunya. Jadi mari kita memang mencari ilmu itu di mana saja kita bisa mencari ilmu. Kita bisa ngaji, semangat belajar membaca Al-Quran, dan paling tidak kita harus mengenal ya, kita ramaikan agama Islam di kampung kita ramaikan agama Islam di masjid, di musola, khususnya di Dukuh Kemang Krompol, Dukuh tempat yang kita cintai ya, kampung kita, desa kita, Dukuh kita, tempat tinggal kita. Kita ramaikan dengan agama Islam. Jangan sampai 5 tahun 10 tahun yang akan datang warga Kemang Krompol khususnya, yang sampai tidak ada yang bisa melanjutkan para ulama, para sesepuh, para orang-orang tua, para kiai
yang benar-benar memegang teguh ajaran agama Islam, dari mulai ngaji, kemudian peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, peringatan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, yang sampai generasi berikutnya, generasi muda Kemang Krompol ya, harus tetap ada yang berjuang untuk melanjutkan perjuangan para orang-orang tua kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ingat ya. Jadi saya mohonkan kepada adik-adik saya, kepada adik-adik remaja Kemang Krompol, terus semangat ngaji meskipun hanya sedikit, yang penting istiqomah. Kata guru saya, silahkan ngaji seminggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Yang penting kita ada ngaji, ya, ikut majelis taklim, ikut majelis sholawat, majelis keagamaan yang lain ya, seperti maulid, kemudian majelis zikir tahlil ya, atau acara-acara kegiatan harus kita ramaikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas keterlambatannya, karena harusnya kemarin live streaming di YouTube, tetapi dari kami pribadi belum bisa memenuhi permintaan dari panitia Jamiah Remaja Masjid NU Kemang Krompol. Tetap semangat semuanya, mari kita bersama-sama berdoa tutup pengajian pada hari ini dengan membaca doa, semoga apa yang kita kaji mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan, dan kita diberikan istiqomah untuk selalu menciarkan agama Islam dalam diri kita, keluarga, dan di lingkungan kita masing-masing. Khususnya kita doakan warga Kemang Krompol RW 6, semoga juga diberikan istiqomah dalam menjalankan syariat agama Islam. Islam akan ramai, akan tambah ramai dan tambah meningkat kualitas keislaman warga RW 6 Kemang Krompol Karangbener Bay, Kabupaten Kudus. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim 'azim subhanak. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma yassir lana umurana ad-din wa dunya al-akhirah. Allahumma hassil maqasidana maqasid ad-din wa dunya al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, waj'alna auladana wa talmizana wa dzurriyyatina wa ahla baitina wa ahla qaryatina min ahli al-'ilmi ahli al-khair ahli al-Qur'an, la taj'alna iyyahum min ad-dayri wasyarri wad-dhulli wal fasiqin. Rahmaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wallahu yuridu taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.